Kalah dari West Ham, apakah Solskjaer menyesal turunkan tim lapis 2? Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tidak menyesali keputusannya memainkan tim lapis 2 melawan West Ham dini hari tadi. Ia menilai langkah itu langkah yang tepat, meski timnya menelan kekalahan. Di laga ini Solskjaer memang melakukan rotasi besar-besaran. Hampir seluruh starting 11-nya merupakan pemain yang jarang dapat kesempatan di EPL maupun di UCL. Solskjaer tidak menyesal memainkan tim lapis 2-nya di laga ini. Mungkin kita harus ingat dalam 2 tahun terakhir kami berhasil mencapai semifinal dalam kompetisi ini. Buka Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer menilai tidak ada yang salah dalam keputusannya menurunkan tim lapis kedua melawan West Ham. Ia menilai langkah itu perlu diambil agar para pemain pelapis MU mendapatkan menit bermain. Di kompetisi ini kami memiliki tradisi untuk memberikan menit bermain kepada mereka yang membutuhkan, karena kami harus menatap jauh ke depan. Solskjaer mengaku tidak menyesal dengan keputusannya tersebut. Ia menilai keputusannya memainkan pemain lapis 2 itu akan membawa berkah tersendiri bagi timnya. Hari ini kami memutuskan untuk memberikan menit bermain kepada beberapa pemain kami, dan saya yakin mereka akan semakin kuat setelah bermain di laga ini. Mereka yang sebelumnya sulit bermain kini bermain selama 90 menit, sehingga mereka lebih siap diturunkan di Liga atau di Liga Champions maupun Piala FA ketika turnamen itu sudah mulai, ujarnya. Manchester United akan kembali beraksi di ajang BL pada akhir pekan ini. Setan Merah dijadwalkan menjamu Aston Villa pada pertandingan pekan ke-6 EPL. Bukan karena cedera, ini alasan Edinson Cavani absen melawan West Ham. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membeberkan alasan mengapa Edinson Cavani absen melawan West Ham. Ia menyebut sang striker masih belum siap untuk bermain lagi. Salah satu pemain yang digosipkan akan tampil adalah Edinson Cavani. Sang striker dilaporkan akan bermain setelah ia dikabarkan sudah pulih dari cedera. Namun, kenyataannya Cavani absen di laga tersebut. Ia bahkan tidak duduk di bangku cadangan di partai tersebut. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer memastikan bahwa Cavani absen bukan karena belum pulih dari cedera. Solskjaer menyebut sang striker sudah fit, namun kondisi tubuhnya belum ideal untuk bermain. Dia Cavani belum berlatih cukup banyak agar bisa bermain di laga ini, ujar Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer juga menegaskan bahwa ia tidak akan buru-buru memaksa Cavani agar segera bermain. Ia sabar menanti sang striker kembali ke kondisi terbaiknya sebelum dimainkan lagi di lini serang MU. Dia Cavani bekerja keras dan ia mengenal tubuhnya lebih baik dari orang lain. Ia akan bermain ketika ia merasa siap, ujarnya. Rafael Varane bertahan di MU yuk, Pogba. Sebuah harapan diungkapkan Rafael Varane baru-baru ini. Sang bek berharap kompatriotnya Paul Pogba mau menekan kontrak baru di Manchester United. Pogba sudah sekitar 5 tahun membela Manchester United. Ia bergabung kembali bersama Setan Merah di tahun 2016 silam. Sempat dikritik selama bertahun-tahun, Pogba mulai menunjukkan kelasnya sejak musim lalu. Ia mulai jadi sosok yang dominan dan memberikan dampak yang besar bagi lini tengah Setan Merah. Namun, sayangnya ketika performanya melejit, kontrak Pogba di MU akan habis kurang dari 1 tahun. Alhasil banyak rumor yang mengatakan ia ingin cabut dari Setan Merah. Ketika ditanya mengenai masa depan Pogba, Varane mengaku masih buta mengenai keadaannya. Ia menyebut perlu bicara lebih lanjut dengan Pogba untuk mengetahui pikirannya mengenai Setan Merah. Saya rasa sangat penting untuk mendengar opini dan pemikirannya mengenai klub ini, tim, dan juga ambisi mereka sebelum memutuskan memperpanjang kontrak atau tidak. Buka Varane kepada TV2. Varane pribadi berharap Pogba mau bertahan di Manchester United. Ia menilai sang gelandang adalah pemain top sehingga kehadirannya bisa menghadirkan kesuksesan bagi Setan Merah. Pada akhirnya dia yang membuat keputusan, namun saya pribadi berharap ia bisa bertahan untuk waktu yang lama, ujar Varane. Fluktuasi Manchester United di tangan Ole Gunnar Solskjaer di rumah sendiri malah roboh. Rekam jejak Ole Gunnar Solskjaer bersama Manchester United kembali mengalami turbulensi. Kali ini, cobaan terasa berat karena Setan Merah kehilangan kans meraih trofi di ajang Carabao Cup. Bermain melawan West Ham di Old Trafford, Manchester United justru kandas 0-1, Kamis 23 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada ajang Carabao Cup ini, Manchester United mengistirahatkan banyak pemain pilar. Tidak ada nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, Rafael Varane, Luke Shaw sampai Bruno Fernandes. Tapi manajer Ole Gunnar Solskjaer memainkan pelapis dengan nama besar, sebut saja Jadon Sancho, Juan Mata, Jesse Lingard, dan Anthony Martial. Jika melihat ke belakang, tren performa Manchester United sering alami fluktuasi.
Tidak usah melihat musim lalu, awal musim ini setan merah sudah merasakannya. Contoh bagaimana Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dielu-elukan ketika menang dengan skor 4-1 atas Newcastle United di Premier League. Namun setelah itu Manchester United dikalahkan Young Boys pada ajang Liga Champions. Usai kalah dari Young Boys, Manchester United seperti menunjukkan sebagai tim dengan mentalitas kuat. PSM tim yang sedang naik daun di Premier League dikalahkan 2-1. Tapi, kembali bertemu tim sama pada ajang Carabao Cup dan ironisnya di Old Trafford, Manchester United harus menelan kekalahan 0-1. Tidak heran, fluktuasi performa ini membuat kabar penggulingan Solskjaer dari kursi kepelatihan tidak pernah berhenti. Sampai kapan mau begini wahai Solskjaer? Cristiano Ronaldo diprediksi akan menjadi manajer MU dalam 18 bulan. Mantan pelatih Tottenham, Tim Sherwood, memprediksi Cristiano Ronaldo akan menjadi manajer tim sepak bola dalam 18 bulan ke depan. Apa alasannya? Pada pekan lalu saat Manchester United dikalahkan oleh Young Boys di Liga Champions, tingkah Cristiano Ronaldo yang menjadi pelatih dadakan menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Tingkah CR7 itu lantas mendapatkan reaksi negatif dari Rio Ferdinand lantaran ini bukan pertama kali sang pemain melakukannya. Pada final Piala Eropa 2016 yang lalu, Ronaldo juga melakukan hal serupa. Tapi lain halnya dengan Tim Sherwood, dirinya menilai hal itu sebagai suatu hal yang wajar. Bahkan Sherwood meyakini CR7 akan menjadi manajer Man United dalam waktu 18 bulan ke depan. Saya rasa tidak apa-apa jika Ronaldo ada di pinggir lapangan dan Ole harus menerimanya. Jika dia merekrutnya ke klubnya, Anda harus tahu apa yang Anda bawa, ujar Sherwood kepada Ladbrokes. Ini benar-benar Ronaldo yang berbeda dengan yang pertama kali berada di Old Trafford. Dia tahu bahwa dia dibutuhkan dan jika dia merasa perlu berdiri di samping manajer dan memberikan instruksi, maka Anda harus membiarkannya melakukan itu. Saya tidak yakin dia akan melakukan itu dengan Jose Mourinho. Akan sangat berbeda jika dia yang masih memimpin. Tetapi Anda juga harus bertanya kepada Ronaldo mengapa dia merasa perlu untuk berdiri dan memberikan beberapa instruksi. Kita telah melihatnya melakukannya di panggung internasional, terakhir di Euro, meneriakkan perintah dia 100% akan menjadi manajer. Saya akan bertaruh dia menjadi manajer Manchester United dalam 18 bulan. Setiap kali Ronaldo selesai bermain, saya pikir dia akan menjadi manajer. Dia akan menjadi pilihan otomatis. Jika mereka memenangkan Premier League, Liga Champions, Piala FA, salah satu trofi itu, maka Solskjaer mempertahankan pekerjaannya. Tapi jika mereka tidak memenangkan apapun, saya pikir mereka memiliki seorang manajer yang sedang berproses. Dia bisa membawa pelatih berpengalaman ke sana bersamanya, seseorang seperti Carlos Queiroz, karena dia akan mengenal banyak dari mereka dan saya bisa melihatnya menjadi manajer di Man United di masa depan, pungkasnya.